Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Qaidah 153. Ya. Qaidah 153. Qala radhiyallahu muqtada al-karami an tuhfaza an-nisbatu lil muntasib ala wajhi talabih. Ini kaidahnya sampai di situ. Wa yashhadu lidzalika ana inda dhanni abdiya bi. Muqtadal karam sebagai konsekuensi daripada karam, ya, kemuliaan Allah kepada aulia, ya, kepada yang punya nisbah. Maka nisbah itu antuhfazan nisbatu. Nisbah itu dipelihara, ya, nisbahnya lil muntasib, yang muntasib, ya, dipelihara ala wajhi talabih, berdasarkan talabnya, perintahnya, permintaan muntasib. Artinya merupakan kekaromatan, ya, ahlil intisab atau al-muntasib, atau katakan minal arifin wal aulia, ya, bahwa permintaannya dipelihara oleh Allah, dijaga permintaannya, yakni dipenuhi. Yang menjadi syahidnya adalah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, ya, ana inda dhanni abdi, aku, kata Allah, ada atau bersama dengan zon hambaku kepadaku, zon hambaku kepadaku. Artinya zon ini prasangka kepada Allah, ya. Kan kita disuruh berhusnuzon kepada Allah. Tidak mudah itu husnuzon kepada Allah itu. Mesti menjadi seorang hamba. Ya. Itu sebab ana inda zonni abdi bi. Hamba punya zon kepada Allah. Maka zon hamba ini akan tepat, gitu. Karena itu merupakan hifaz Allah kepada ahlil intisab. Itu. Seperti zon apa? Zonul ijabah. Ahlil intisab, aulia, mempunyai prasangka, ya, yang baik, ibadahnya, doanya dikabulkan itu. Ya, zannul ijabah inda doa misalnya, atau zannul qabul inda taubah, zannul maghfirah inda istighfar misalnya, atau zan qabulul a'mal, ya, amal-amal diterima karena dia percaya bahwa Allah akan shadiq fi wa'dih, benar dalam janjinya itu. Karena ada hadis Rasulullah SAW
bersabda, ud'ullaha, ya, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Ini muqinun ini kan zon. Ya, zannul abad billah. Ya. Ada hadis lain begini. Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsunu az-zanni billah. Ya. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Ya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsunu az-zannu billah. Janganlah salah seorang kalian mati melainkan kalian berbaik sangka kepada Allah. Artinya orang yang dapat berbaik sangka kepada Allah itu orang yang amalnya baik, begitu. Orang yang berbaik sangka kepada Allah adalah orang yang amalnya baik. Ya. Orang yang berbaik sangka kepada Allah adalah orang yang amalnya baik. Seolah-olah hadis itu mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsunu dzanni billah. Seolah-olah yang isyarat daripada hadis itu, ahsinu a'malakum, perbaikilah amal kamu, maka yuhsinu billahi zannakum, gitu. Allah akan memperbaiki sangkamu kepada Allah. Nah, baru kemudian Allah nyatakan, ana inda zanni abdi bi, gitu. Karena ini adalah merupakan karamah bagi ahlil intisab. Allah pelihara itu, ahlil intisab itu, ya, tolabnya, permintaannya. Kalau dia ingin mati syahid, Allah mati syahid. Dia ingin, karena ada zon di situ. Maka sebaliknya berarti idza sa'a amaluh sa'a dhannuh. Ya, jika orang buruk perbuatannya, maka sangkanya buruk. Kita ada pepatah, idza sa'a fi'luhu, ya, sa'a dhannuh, kan gitu ya. Orang yang buruk sangka itu kan orang yang buruk. Perbaikilah amal, maka sangkamu akan baik. Maka baru ana inda dhanni abdi bi, gitu. Oleh karena itu di sini dikatakan muqtadul karam an tuhfazun nisbatu lil muntasibi ala wajhi talabi. Wa yashhadu lidzalika ana inda dhanni abdi bi. Orang yang punya zan kepada Allah itu, yang Allah yakni yahfazu zannu, ya, maka berarti dia adalah seorang hamba yang mahbub di sisi Allah. Wa min thamma qila, oleh karena itu dikatakan inna apiyata manibtuliya minal akabir fi bala'i, bahwa afiahnya orang-orang besar itu aulia, anbiya, ya, orang-orang besar yang diuji itu afiahnya di mana? Fi balai. Ya, ketika dia mendapat ujian, wa huwa fil afiyah. Karena mungkin saja itu min talabihi, karena mungkin saja itu permintaannya. Itu, ya. Lalu diberikan alasannya, izla hajatalahu fi siwa ridha rabbih, karena yang dia perlukan hanya ridha Allah. Wa ridahu anhu bi ayyi wajhin kan, ridhonya kepada Allah itu pada bentuk apa saja.
bal yatlubu liqa'ahu ala wajhin yardahu wa in kana fihi hatpuh. Bahkan dia meminta untuk bertemu Allah dalam keadaan ridho kepada Allah itu. Meskipun di dalamnya itu adalah kematiannya. Ya. Kita pernah mendengar hadis Nabi itu asyaddu nasi bala'an al-anbiya. Ya, Nabi, apa balaknya Nabi? Nubuah balaknya. Ya, amal taat itu balak. Balaknya ini ibtila, ujiannya. Gitu. Maka di dunia ini disebut darul ibtila. Mungkin secara umum manusia ibtila itu yang dia inginkan tidak dapat, itu ibtila. Tapi bagi orang ahli nisbah, jika yang dia inginkan dapat, itu ibtila. Ya. Itu sebab tadi bahwasanya ibtilanya orang akabir itu afiyah. Ya, ibtilanya ya, minal akabir itu afiyahnya. Karena dia tidak melihat itu afiyah, dia melihat ridha. Dia diberikan nubuah, dia diberikan wilayah, dia diberikan syuhud. Itu adalah ujian dari Allah. Apa bedanya musibah Allah berikan, anugerah Allah berikan? Ya, dan kita selalu bicara itu, baik buruk adalah ibtila. Apa yang terbaik yang Allah berikan? Nubuah. Apa yang terbaik yang Allah berikan? Wilayah. Apa yang terbaik yang Allah berikan? Syuhud. Dan itu ibtila yang azim. Ya. Merupakan ibtila yang azim, ya, ujian yang sangat agung. Maka itu sebab dikatakan asyaddu nasi bala'an al-anbiya summa al-amsal fal amsal. Nah, kalau dari kita lihat itu berarti yang paling banyak mendapat musibah adalah al-mu'min. Ya, yang paling banyak musibah itu. Karena kalau betul itu, karena musibah bagi kalau musibah kepada orang mukmin, musibah yang disebut musibah oleh orang secara umum, maka bagi dia adalah tasfiyatul dzunub. Kan kalau musibah baginya adalah kafarah, tasfiyah, apalagi tathir, maka itu anugerah. Gitu. Ya kan, di mata orang musibah itu yang dia tidak inginkan, yang dia inginkan dapat. Ya. Yang dia inginkan tidak dapat, itu kan musibah. Sedangkan bagi mereka yang kasyaf, itu malah tazkiyah, tasfiyah, nikmah, kafarah. Ya. Nah, maka justru ketika dia mendapat anugerah, di situ ibtilanya bagi mereka. Maka dalam hikam Imam Ibn Athaillah juga disinggung, bagi para aulia itu basat lebih tidak mengenakkan daripada qabd. Sesuatu yang dilakukan mudah saja, dakwah mudah, dia berbagai pertanyaan timbul dalam pikirannya. Ya. Ini ada makar apa dari Allah ini? Kita pengennya kan nggak ada halangan, ya, nggak ada rintangan, bolong aja itu, lancar saja. Justru bagi mereka jika lancar, ini musibah.
Dan kita pun berdoa jangan sampai musibah yang terbesar itu ada di agama. Ya. Ada di agama. Karena kalau di tubuh bukan musibah. Kematian, kehilangan, apalagi kesakitan, itu kafarah, tazkiyah, tasfiyah, ya, tathir, dan lain-lain dan lain-lain. Ala tara li Sidna Umar radhiyallahu anhu haitsu kana yatlubu syahadata fa'utiha. Dia ingin mati syahid, dia terbunuh. Terbunuhlah Sayyidina Umar. Wa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ikhtara dzalik. Ikhtara al-qatla zulman li hikni dima'il muslimin wa ta'jilihi li liqa'i ashabihi radhiyallahu anhu wa nabiyhi ila ghairi dzalik. Sayyidina Umar memilih al-qatl, ya, zulman, ya, karena kezaliman kan. Demi apa? Demi menghentikan pertumpahan darah di tengah orang Islam itu. Maka ketika Sayyidina Utsman itu terbunuh, ya, beliau dalam keadaan puasa, sedang duduk membaca Al-Quran, dan darahnya mengalir dan membasahi Al-Quran yang beliau sedang baca. Ada kisah bahwasanya Sayyidina Ibn Abbas di hari wafat itu, ya, beliau sangat sedih. Sedihnya sangat menyesakkan dada beliau. Kemudian malam tidur pun tak dapat tidur karena kesedihan, hingga letih tertidur juga. Kemudian bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaik kuda sedang tergesa-gesa itu. Maka ketika bertemu Sayyidina Ibn Abbas, ya, memberi salam, assalamualaikum ya bni. Ya. Maka Sayyidina Ibn Abbas menjawab salamnya. Kata beliau, bisakah aku menyalamimu wahai Rasulullah? Oh, tidak. Aku sedang terburu-buru. Dipanggil oleh Allah bahwasanya Utsman akan dinikahkan dengan 70 bidadari dan aku saksinya. Ya. Jadi mati syahid Kang kalau pengen punya 70 bidadari itu. Hah? Ya. Hatta inna Bilalan lamma kana fil mauti qalat zaujatuhu wa karbah faqala wa tarabah ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Ya, ketika Sayyidina Bilal, kita tahu kisah Sayyidina Bilal kan, ingin sekali wafat, sama dengan Sayyidina Utsman tuh. Setelah diangkat jadi khalifah, pikirannya mati saja. Ya. Mungkin para aulia itu kalau diizinkan bunuh diri itu pada bunuh diri Kang. Kalau bunuh diri itu mulia ya. Ya. Kenapa? Karena disitulah afiah dia. Ya. Istrinya Sayyidina Bilal mengatakan, wah karbah, kurab, yakni. Apa artinya? Aduh, apa sedihnya gitu ya. Bahkan Sayyidina Bilal mengatakan, wah taraba, ya alangkah indahnya esok saya bertemu kekasih Sayyidina Muhammad dan kelompoknya.
Wa Mu'adzan radhiyallahu anhu lamma zakara al-waba qala innahu rahmatun li hadhil ummah. Ketika datang corona itu, ya, wabah apa? Epidemi apa? Pandemi, itu wabah kan. Beliau malah mengatakan ini adalah rahmat bagi umat ini. Nah, coba. Musibah itu rahmah. Ya. Dia berdoa, Allahumma la tansa Mu'adzan wa ahlah min hadhihi rahmah. Kepengen kena wabah ya Allah ya Rabbi. Fa akhazathu wabayatun fi kaffih. Maka wabah itu mengenai tangannya itu. Fakana yughma alaih, pingsan. Summa yafiq, ketika sadar, ukhnuq khankak. Dia minta wabah itu ke pingsan doang enggak mati kan. Dia ngomong sama wabah itu, ukhnuq khankak. Ayo mangsa ini mangsamu, cekek mangsamu. Artinya matikan. Wa izzatika la ta'lamu anni uhibbuk. Ya. Demi izzahmu, engkau akan tahu bahwa aku mencintaimu. Ila ghairi dzalik. Kan ada seorang sahabat kecil ditimpa penyakit panas, mengeluhnya luar biasa. Terdengar oleh Rasulullah, didatangi oleh Rasulullah. Ya. Dinasihati oleh Rasulullah jangan mengeluh. Karena ini adalah penebus dosamu dan misalnya diterangkan bahwa apa arti ibtila itu. Ini kan ibtilanya ya jika susah, jika sedih, jika menimpah sesuatu kepada badannya, kepada hartanya, kepada orang yang dicintainya, itu derita yang memilukan lah katakan. Tapi setelah diberitahu oleh Rasulullah, maka hilang deritanya itu. Nah, mereka yang memang sudah ahli nisbah ilallah, ya sudahlah, terima apa yang terjadi. Ya paling kurang secara umum kita mengatakannya ada hikmah di balik itu. Wah, ya ada hikmah di balik itu. Padahal itu sudah hikmah, nggak perlu ada dibalik-balik lagi sudah. Ya. Walamma qatala al-Hajjaju. Hajjaj ini merupakan manusia yang ada dalam firasat Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar rumahnya itu rumahnya dikepung ya oleh seorang yang menuntut, oleh kelompok dari Kupah, dari Baghdad lah katakannya, menuntut untuk mengangkat gubernur dari itu Sayyidina Allahumma salli Sayyidina Utsman itu ya, Sayyidina Umar itu wallahu alam ya, la yahdur ya, lupa itu. Cuma Sayyidina Umar merasa orang Baghdad itu tidak dengar apa perkataan Sayyidina Utsman. Lupa saya detailnya. Akhirnya kata Sayyidina Umar, wailah gitu. Nanti kau rasa kalau kata kita gitu. Engkau akan ada dalam tekanan Hajjaj Ibn Yusuf Ats-Tsaqafi gitu. Tapi disebutnya Ibnu Ats-Tsaqafi. Maka rupanya pada khalifah Daulah Umayyah yang keempat, yaitu Marwan bin Abu Sufyan, disitulah datang Hajjaj ke Damaskus. Lalu diangkat jenderal oleh penggantinya Marwan, anaknya yaitu Abdul Malik.
Ya. Dan dia sering membunuh ulama atas nama para oposisi dan pembangkang kepada ahli sunnah wal jamaah. Ya. Membunuh Zubair dan membunuh ulama-ulama sufi banyak sekali, termasuk Sa'id ibn Jubair. Yang dibunuh itu Zubair ibn Awam. Itu Hajjaj yang membunuh. Juga Ahlul Bait ya, yang menuntut suro itu, karena kan zaman Sayyidina Muawiyah sebagai khalifah pertama dari keluarga Umayyah ini, ya, Sayyidina Muawiyah itu kan gubernur Syam, memang diangkat oleh Umar bin Khattab. Ketika zaman Sayyidina Utsman tidak dicopot, zaman Sayyidina Ali pun tidak dicopot. Maka ketika Sayyidina Ali ada kontra dengan Sayyidina Muawiyah itu tetap posisinya di Syam, dia menguasai Syam. Nah, sehingga ketika Sayyidina Ali wafat dan berdiri Daulah Umayyah, ibu kotanya tetap di Syam. Makanya di sana ada, di Suriah itu ada Al-Masjidul Kabir ya, Masjidul Muawiyah. Itu yang dibangun oleh khalifah yang ke-6, Al-Walid ibn Abdul Malik. Nah, Hajjaj itu bekerja mulai zaman Abdul Malik, khalifah kelima tuh, sebagai jenderal. Kemudian digantikan anaknya Al-Walid. Nah, di saat khalifah ke-6 ini, Al-Walid ibn Abdul Malik, Sayyidina Hajjaj ini membunuh Sa'id ibn Jubair. Qala lahu Sa'id, ketika mau dieksekusi itu, ya, maka sambil meninggalkan Hajjaj, maka Sayyidina Sa'id mengatakan, ana akhirun nasi ainan bik. Saya adalah orang yang terakhir, ya, yang akan kamu lihat lah, katakan begitu. Artinya setelah ini berarti kamu mati gitu. Tapi Hajjaj dengan bangga mengatakan, qataltu man huwa afdalu minnik. Omongan sumpah kamu itu enggak manjur. Orang yang lebih baik dari engkau aku bunuh. Oke-oke aja, gitulah kira-kira. Tapi Sayyidina Sa'id mengatakan, ulaika kanat qulubuhum mu'allaqatan bid-daril akhirah falam yubalu bal kanu ahrasan nasi ala qurbihim minha. Ya, mereka itu hatinya memang bergantung kepada akhirat, mereka enggak peduli. Bahkan mereka adalah orang yang paling ingin dekat dengan akhirat itu. Wa ana qalbi muta'alliqun bi nafsi. Kalau hati saya bergantung kepada diri saya. Artinya mereka enggak ngomong karena mereka memang ingin kematian. Kalau saya kan enggak sayang sama diri saya. Makanya saya patahin kamu. Gitu. Dia pun aulia, maka dipelihara itu tolabnya oleh Allah, merupakan karomat ahli nisbah itu. Muqtadul karami an tuhfazan nisbatu lil muntasib ala wajhi talabi. Faqatalahu fakana akhiru qatilin lahu bida'watihi alaihi. Dibunuhlah, maka dia adalah orang yang terakhir dibunuh dengan doa Sidna Sa'id bin Jubair itu. Fazhar al-farqu, lihat ada perbedaan. Wa anna apiyata kulli ahadin ala hasabi halih. Memang apiyah itu ya apiyah itu kan artinya bukan saja kesehatan, keselamatan, kesehatan, ya, tetapi dalam konteks ini apiyah itu, apiyahnya seseorang itu ala hasabi halih. Kalau hal di dunia, apiyahnya pengen kaya gitu, ya. Dan wa muamalatal haqqi, wa anna muamalatal haqqi lahu ala hasabin tisabih. Perlakuan Allah itu berdasarkan tingkat intisabnya.
makin banyak intisabnya, ya, makin Allah perlakukan ala hasabi talabi. Itu boleh jadi para wali mau wafat itu dia tahu, ya. Seperti Sidna Al-Imam Syazili mau pergi haji, dia ingin wafat dalam perjalanan haji. Maka dia bilang sama muridnya, sediakan seperangkat untuk untuk memproses kematian itu, kain kapan apa semua. Muridnya ditanya, untuk siapa? Ya, untuk diantara kita barangkali ada yang wafat dalam perjalanan. Dan beliaulah yang wafat. Ya. Maka jelas ada perbedaan bahwa afiah setiap orang ala hasabi halih. Dan muamalah juga ala hasabi intisabi. Muamalah Allah kepada orang itu, wa muamalatal haqqi lahu ala hasabi intisabi. Wallahu a'lam. Wa qala radhiyallahu anhu. Nah ini, al-afiyatu sukunul qalbi anil ittirab. Ini awam. Apiah itu hatinya tentram dari kegoncangan. Maka apiah itu talabus salamah afiyah. Talabul al-wiqayah, ya, perlindungan dari Allah dari segala yang membahayakan itu afiyah. Baik itu agamanya atau dunianya itu afiyah. Orang dihapus dosanya berarti mu'afa fi dini. Ya. Orang diselamatkan dari wabah mu'afa fi badani. Ya. Karena nikmat yang terbesar di dunia ini kan sehat. Ya, wal afiyah. Gitu. Tetapi waqad yakunu bisababin adi aw wajin syar'i. Ya. Ketentraman hati itu disebabkan sesuatu yang adi atau yang sah dalam syariat. Apa adi itu badan sehat, itu adi. Apa wajin syar'i, agama selamat, itu afiyah. Tadi talabus salama fid dini itu adalah sukunil qalbi dari ittirab, itu dari segi syar'i artinya din. Ya, sabab adi adalah untuk dunianya itu. Atau haqiqatin tamatin, ini ada afiyah sukunul qalbi yang hakiki apa? Hiya sukunul qalbi ilallah, itu afiyah. Itu sebab mereka itu ingin ketemu Allah. Ya nggak apa-apa mati juga, apa terbunuh juga nggak apa-apa, yang penting syahid, yang penting. Karena afiyahnya di situ, seperti kaidah sebelumnya kan. Kaidah sebelumnya mengatakan bahwa inna afiyata man ibtuliya minal akabir fi balaih, karena asyadun nasi balaan al anbiya summal amsal pal amsal afiyatuhum bibtilaihi. Ya, kenapa? Karena afiyah bagi mereka adalah sukunul qalbi ilallah. Wa hadhihi afiyatu ahlil kamal. Inilah afiyahnya ahlil kamal. Wa hiya asyamilatu bikulli hal. Dan inilah afiyah yang mencakup semua keadaan itu. Ya. Kita terlockdown itu afiyah bagi ahlillah itu. Dan bagi kita penderitaan yang menekan itu. Ya, karena jika hatinya sukun, rukun, ruju, luju. Sukun itu kan ar-ruju wal luju wa tuma'ninah ilallah. Itu afiyah. Ya, afiyah alil kamal. Hatta lau dakhala, coba. Hatta lau dakhala sahibuhan nara la radiya an rabbih. Kalau Allah masukin ke neraka juga ridha. Ini min muhasanatil kalam, ya, bukan
Ku masuk neraka ya. Ini orang nggak kenal ilmu bade namanya. Ya, bunuhlah aku dengan cintamu. Gitu. Jangan bunuh dengan pedangmu. Artinya kalau cinta yang memperlakukan apapun aku mau. Itu. Ini namanya afiyah. Coba Rasulullah SAW berdoa apa? Allahumma afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari. Doa Nabi itu adi. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyata, apalagi itu? Fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali, itu afiyah itu. Ya. Tapi afiyah seorang sufi pibalai wal anbiya asyadun nasi balaan. Ya. Gitu. Jadi kalau kita belum merasa tentram kepada Allah, itu pibala. Ya. Tapi kita tentramnya itu justru ya jika kita terpenuhinya keinginan meskipun itu ba'id bin Allah. Bagi mereka tidak ada masalah, tidak dipenuhinya keinginannya, yang penting ya, bukan yang penting karena hati mereka sukun, rukun, luju, tumakninah ya billahi ta'ala. Wa qala radhiyallahu anhu, qaidah 155, mi'a khamsun wa khamsun, la yashfa'u ahadun indallahi illa biiznih. Tidak ada seorang yang mendapat syafaat di sisi Allah kecuali ada izinnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya. Artinya syafaat itu syaratnya ada izin Allah. La yashfa' syafi' illa biiznillah. Tidak ada orang yang memberikan syafaat di dunia wal akhirah illa biiznillah. Ya, izin secara umum ya tergantung Allah. Naam. Tapi izin bagi ahli hakikat fi sidqih wa tawakkuli wa sabri. Ya, orang ditolong dengan sabarnya, ditolong dengan tawakalnya, bahwa ma'zunun bil ibtila. Kita itu diuji Allah tapi tidak diizinkan untuk mendapat syafaat. Maka menderita sekali kalau mendapat musibah itu. Karena kita adalah bukan ahli intisab. Ya, tapi jika ahli intisab, ahli nisbah ilallah, ma'zun. Dia diizinkan untuk hidup di dunia. Menghadapi sejumlah musibah apapun. Mahum minal ma'zunin. Ya. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih, indahu illa bi'idznih. Ya. Bahkan illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha, kan? Ya, melainkan orang yang telah mendapat izin dari Allah itu untuk orang yang Allah kehendaki dan Allah ridho itu. Wa qad amara bi ibtigha'il wasilati ilahi, itu sebab Allah memerintah untuk mencari wasilah ya kepada Allah untuk mendapatkan izin. Maka waqila hiya la ilaha illallah, wasilah adalah la ilaha illallah, tauhid. Waqila ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu realnya tauhid itu. Ittiba kepada Rasul. Karena ittiba kepada Rasul ya berarti memiliki wirasa Muhammadiyah, yaitu syariat wal haqiqah. Zahirnya akan mengikuti semua syariat Nabi, batinnya memiliki hakikat Nabi. Maka berarti dia manusia yang kamil dan dia yang ma'zun untuk hidup di dunia ini, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat.
Maka itulah orang yang nanti dapat memberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Di dunia bisa menjadi wasilah. Maka tawassul bis salihin hadza min babi syafaati li'annahu ma'dzunin. Ya. Wa qila fil umum. Dikatakan ada untuk umum juga. Apa? Fa yatawassalu bil a'mal. Ka ashabil ghar alladzina da'a kullu wahidin bi afdali amalih. Setiap mereka bertawasul, orang yang ada dalam gua yang tertutup oleh batu itu, dia berdoa setiap orang dengan amal yang paling afdal. Itu adalah syafaat umum. Ada bil ashkhas tawassul, katawassuli Sidna Umar radhiyallahu an bisidna al-Abbas radhiyallahu anhu fistisqa'i, ketika minta hujan kan, itu ma'ruf. Wa ja'a targhib fi du'a'i rajuli li akhihi bi dhahril ghaib. Banyak targhib dalam hadis itu. Doa seorang kepada saudaranya bi dhahril ghaib. Di luar sepengetahuan saudaranya yang lain dia doakan. Ya, itu juga merupakan syafaat. Doa bi dhahril ghaib. Karena doa yang kita mendoakan orang lain dan orang itu tidak tahu, malaikat di belakang itu akan mengamini. Apabila dia berdoa sesuatu, maka malaikat mengatakan amin. Allah pun mengabulkan ya, untukmu seperti yang kamu doakan kepadanya. Itu juga tawassul kita itu melalui doa bi dhahril ghaib. Ya, atau doaul mar'i li akhihi mutlaqan. Enggak di dhahril ghaib, doa mau di depan mau di belakang, doa itu sendiri secara mutlak adalah ya, artinya tawassul. Kita minta doa kepada orang itu tawassul namanya. Doa mutlak. Ya, doakan saya, doakan saya, doakan saya, doakan saya, itu merupakan babut tawassul. Ya. Itu artinya ada yang khusus izinnya, ada yang umum izinnya. Izin umum amal. Ya, izin orang doa. Ya. Nah, maka orang yang juga kita tawassul dengan orang itu adalah orang yang ma'zun, yang mendapat syafaat di dunia. Ahlillah, ahli sabar, ahli tawakkul, ahli siddiq, ahli ikhlas. Ya. Imam Syazili pun menjelaskan bahwa wasilah itu ada dua. Ada umum, ada khusus. Ya. Wasilah umum ini untuk orang-orang yang tauhidnya belum matang. Ya. Memang orang ini dilarang sebetulnya bertawassul ya, hanya kepada amal solehnya saja, seperti yang dilakukan oleh tiga orang dalam gua itu kan. Dia tawassul kepada amalnya kalau ada yang diterima. Gitu. Karena tawassul kepada yang lain dikhawatirkan. Ya, seolah-olah menurut Imam Syazili itu yang tawassul kepada orang itu mesti orang yang ma'rifat. Karena ya, dan orang yang mutawassala ilaih, orang yang kita tawassulkan pun adalah orang yang memang mempunyai ma'zun bisyafa'ah itu. Ya, artinya dia orang yang musibah apapun di dunia ini sudah tidak ada ya tidak ada haraj gitu. Dengan sidiknya, dengan sabarnya, dengan tawakalnya, bagi dia bahkan itu adalah hikmah baladzah. Kan dia diizinkan. Nah, kita tawassul bukan kepada jasadnya, karena kalau ahli ma'rifat tawassulnya adalah kepada apa yang ada di dalam dirinya. Ya, hakikatnya ya kepada Allah juga. Hayyan wa mauta, hidup atau mati. Jika kita dibolehkan tawassul kepada yang hidup, tidak boleh kepada yang mati, maknanya dia menyembah yang hidup. Sedangkan bagi arifin, tawassul kepada yang hidup dan mati bukan kepada zat dia, tetapi kepada syafaat yang ada di dalam dirinya. Bahwa orang ini diuji oleh Allah di dunia ini, Allah berikan syafaatnya, yaitu sabar, ridho, syukur. Maka kita juga tawassul
kepada ma'ani itu. Hayyan wa mauta. Begitu juga kita tawasul kepada Nabi, bukan kepada zatnya. Nubuahnya. Dan wali itu wilayahnya ahlil intisab. Ya, ini mungkin yang tidak tertulis dalam teks zahir agama, itu sebab ya, para ulama menolaknya karena dia ingin menyusun marasim ad-din zahiran, maka tidak boleh. Dan itu betul. Jadi kita jangan berisik ketika ulama mengatakan tidak boleh kepada yang mati. Naam, anta sahih wa haq. Sudah, jangan berisik. Ya. Imam Ghazali pun mengatakan ini adalah wasilah lil khas. Ya. Tapi karena mungkin ahli thariqah itu juga awam juga, akhirnya melihat melakukan hal yang sama, ini semua orang melakukan yang sama. Nah, akhirnya ulama membela secara fikih. Ya, dibela bahwa apa yang dilakukannya la yukhalif, terus dibahas. Ya orang sufi ya, silakanlah bahas. Saya wala artinya enggak ada keberatan. Ya. Taib. Allah. Ya. Kalau doa zahirul gaib itu tadi, ketika artinya ada orang mendoakan saudaranya, malaikat mengamini di belakangnya itu. Makanya ada ja'a targhib fi doai rajul li akhihi bi zahril gaib mutlaqan wa fi doail mar'i li akhihi mutlaqan. Ya, wah ini doa ilmar ili akhi, maka Nabi meminta itu. Qala alaihi salatu wasalam li Umar radhiyallahu anhu hina dhahaba li umratin. Sayyidina Umar ketika pergi umrah, Nabi berkata asyrikna fi du'aika ya akhi. Ya, namun Nabi tujuannya itu wadzalika li ta'limil ummah. Coba begitu. Karena kita ada tawasul kepada doa itu. Ya, wa illa fa huwa alaihi salatu wasalam wasilatul wasail wa asasul khairati wal fadail. Nabi itu mengajarkan umat untuk kita minta doa kepada satu sama lain karena tidak tahu doa siapa yang diterima. Kita tawasul. Itu wasilatul am karena ada syafaat am di situ. Ya. Nabi minta doa kepada Sayyidina Umar itu taklim. Ya, kalau tidak bagaimana mungkin, karena Nabi adalah wasilatul wasail. Nabi adalah wasilah yang paling utama dan Nabi adalah asas kebaikan dan fadail. Wa qad ruya an malikin la yutawassalu bi makhluqin aslan ya. Kita tawassul itu bukan kepada makhluk tapi kepada syafaat yang Allah berikan. Ya, kepada ahli nisbah, kepada ahli syafa'ah. Ya. Wa qila illa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Rasulullah rambutnya saja sahabat bertawasul. Nah, ada ulama yang membolehkan itu kiasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil. Kalau Rasulullah, ya Rasulullah sendiri bahwa dalil karena Rasulullah adalah asasul khairat wal fadail. Rasulullah adalah wasilatul wasail. La yuzaru liyuntafa bihi illa qabrah. Ya. Tidak diziarahi untuk mendapat manfaat kecuali kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasayati insyaallah. Ya, syafaat Nabi kan ada dua, ada syafaat tiga ya, syafaat Nabi itu ada tiga syafaat. Pertama yang disebut syafaatun uzma. Ini yang disebut maqam al-mahmud. Ya, syafaat uzma itu adalah kedudukan yang terpuji itu. Ya, ketika nanti orang semua meminta perlindungan, mencari kepada Sayyidina Adam, kepada Sayyidina Musa, kepada Sayyidina Isa, kepada semua yang punya makom yang mahmud pada saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat uzma. Nabi masukkan semua ke surga itu birruha ya wa fajiruha itu. Itu syafaatun uzma. Kedua, syafaat khasah. Khusus, syafaat khusus kepada orang-orang khusus. Termasuk kepada syafaat kepada pamannya siapa? Abi Thalib. Ya. Abi Thalib. Baru yang terakhir itu syafaat yang disebut syafaat nabawiyah. Ya.
Kenapa syafaat nabawiyah itu syafaat khusus untuk umatnya itu? Allah, kalau syafaat uzma itu untuk semua makhluk itu. Ya. Dahan pohon itu, ya, jika Nabi izinkan masuk surga kan gitu. Ya. Khimar masuk surga. Ya. Itu syafaat uzma lil khalaiq kullu. Kalau syafaat nabawiyah adalah syafaat kepada umatnya. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu. Ini terakhir ya. 4 udah ya? Betul 4 ya. Ilbasul khirqati 156. Ilbasul khirqati wa munawalatus subhati wa akhdhul ahdi wal musafahatu wal musyabakatu min ilmi riwayah. Ilbasul khirqah, memakai khirqah. Khirqah itu potongan kain, ya, yang ditutup kepala murid ketika berbaiat. Bahkan khirqah itu merupakan kinayah baiat. Tapi kemudian khirqah itu berkembang berupa baju, jubah. Itu khirqah. Berupa imamah. Itu juga khirqah. Khirqah itu adalah sebuah simbolik, ya, yang dalam bentuk kain itu. Ketika si murid berbaiat kepada guru, itu adalah ilbasul khirqah. Apa saja yang dipakaikan guru kepada murid untuk masuk kepada iradah Allah, maka itu namanya khirqah. Khirqah adalah merupakan simbol mubaya'ah, baiat. Artinya ketika mau masuk murid itu suhbah kepada gurunya dan menyerahkan kepada gurunya penanganan untuk tarbiyah, maka disertai dengan khirqah. Ya. Biasanya prosesnya itu khirqah itu setelah baiat maka dipersaksikan orang banyak gitu di depan gurunya, kemudian disuruh wudu biasanya, kemudian diambil khirqah dari tangannya, membaca suratul Fatihah, kemudian dipakaikan kepada murid dan dijelaskan sanadnya, itu sanad khirqah. Kemudian munawalah subhah, ya, artinya untuk menerima tasbih, itu pun merupakan ilmu riwayah. Artinya ada riwayat yang turun temurun. Dari mana subhah ini? Dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Ya, asarnya itu yang musalsalnya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Karena Imam Hasan Al-Basri sudah memegang tasbih itu. Ya. Lalu ditanya oleh salah satu muridnya, Umar Al-Maki. Beliau bertanya, "Ya Syaikhi, aku melihat engkau bertasbih sejak dulu. Orang seperti engkau ini rasanya tidak perlu bertasbih." Sayyidina Hasan mengatakan, "Aku pegang tasbih ini dari awal dan aku tidak akan berhenti sampai terakhir, sampai akhir." Ya. Maka kemudian Umar Al-Maki meminta, nawil nih," katanya. Ya. Dan terus turun temurun sampai sekarang. Maka ada atribut, kalau kata atribut tuh. Atribut sufi itu apa? Sorban atau jubah, khirqah. Kedua tasbih. Ketiga al-asa, tongkat. Ya. Itu atribut. Ya, karena itu ada riwayatnya begitu. Dari segi riwayat ada riwayatnya, maka kita bicarakan riwayat dulu. Makanya di sini dikatakan min ilmi riwayah, munawala subah itu. Ya, apa juga simbol-simbolnya selain khirqah, selain munawala subhah. Maka fenomena orang kepada masyayikh itu memberi tasbih, dibacakan Fatihah lalu diberikan. Ya, mungkin di luar komunitas sufi itu pemandangan yang
Aneh mungkin, apa itu? Allah, bid'ah itu. Lah, ada riwayatnya kepada salaf. Gitu. Ya kalau akhdul bai'ah ma'ruf, yakni akhdul bai'ah. Ya, dalilnya Nabi berbaiat dan lain sebagainya itu juga baiat yang dengan talqin dan musafahah itu juga merupakan formality ya, formalitas. Alaqah hubbiyah baina syekh wal murid. Dan musafahah. Ya, musafahah juga sama. Itu merupakan satu simbol yang formal untuk menjalin ikatan atas nama ukhuwah dan atas nama agama. Enggak ada dalilnya, enggak ada asalnya itu musafahah, melainkan baiat sahabat. Ya, setelah imannya kuat maka musafahah. Setelah imannya kuat itu disertai musafahah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian musyabakah, ya, yaitu bermusyabakah dengan tangan Nabi itu juga musalsal. Itu juga merupakan formalitas ukhuwah. Nah maka tidak dijalankan itu di luar orang sufi itu, karena mereka ukhuwahnya ukhuwah ammah. Ya, dan yang melakukan musalsal itu dari abad ke abad itu ahlil khasah. Ya. Silakan bahwa yang ada dalam sanad tokoh-tokoh di hadis musalsal itu minas sufi dan budaya mereka yang memeliharanya. Selain itu illa an yuqsada biha halun patakunu li ajlih. Ilbasul khirqa munawalatus subha wa akhdul ahdi wal musafaha wal musyabakah. Selain daripada ilmu riwayah, ada selain itu apa? An yuqsada biha halun. Ada hal yang dituju dengan ilbas. Barangkali dengan memakai khirqa, jubah, sorban, ya, dia dapat jauh dari maksiat, akan terpelihara imannya, itu hal tujuannya. Atau dengan tasbih ini membantu dia untuk zikir. Dengan berani menyatakan perjanjian untuk takwa. Karena ahad itu ada dua, kalau kemudian diperinci. Karena diperinci dari mana melihatnya? Dari amal ummah, dari amal umat. Baiat ada zaman Nabi. Baiat ada setelah zaman Nabi. Ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka komunitasnya adalah sahabat. Ketika mereka memberi baiat kepada Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah, kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Baiat ini adalah baiat siasi. Baiat sebagai pimpinan agama negara. Tapi baiat takwa yang diberikan kepada Rasul, ya, mereka sudah memberinya kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, di zaman tabi'in baru mereka melakukan baiat takwa. Di luar baiat kepada khalifah. Ketika tabi'in di zaman Umayyah, Abbasiyah, itu ada baiat khalifah politik. Tetapi ada dalam masyarakat persaudaraan di mana temannya minta kepada saudaranya untuk menyaksikan, ya, bahwa dia akan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya di atas janji kepadamu. Ya, ini adalah an yuqsadah biha halun. Maka semua ilbas khirqa, munawala subha, ahdul ahdi musafaha wa musyabakah fatakunu li ajlih. Bagaimana orang yang bukan sufi tetapi dia mendapat riwayat musyabakah, musafaha, maka faqat hifzur riwayah. Tetapi bagi ahli sufi bukan hanya itu merupakan riwayah yang tasalsulah, ya, musalsalah itu juga adalah merupakan, ya, hal. Wa qad zakara Ibn Abi Jamrata akhzal ahdi fi babil bai'ati wa alhaqahu bi aksamiha. Imam Abi Jamrah telah menyebutkan tentang ahdul akhdi ini, berjanjian ini dalam bab baiat, ya, dan dijelaskan di situ bagian-bagiannya. Wa akhadhu ilbasal khirqati min ahadits
dan juga mengambil ilbas khirqah itu, mereka mengambil ilbas khirqah itu. Ya, dari hadis-hadis yang ada pada khal'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghairi wahidin min ashabi. Ya, pada pakaian Nabi itu bukan dari satu orang sahabat. Ya, banyak sekali. Di mana Imam Abi Jamrah itu dia mengutip mengambil hadisnya itu ketika di bab mujahadah itu, di bab jihad, ada seorang mau perang, lalu ditanya, apakah kamu punya ayah? Ya, punya orang tua? Ya punya. Ya, ada jihadmu itu mengurus orang tua kamu. Nah, dari hadis ini oleh Imam Abi Jamrah mengatakan bahwa seseorang ternyata untuk memilih mana yang afdal, mana yang sesuai untuk agama dia itu, ya, perlu bertanya kepada seorang yang menjadi pembimbingnya. Ya. Dan terus dari situ di kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah itu, ya, di Babul Bai'ah, ya, juga dijelaskan tentang suhbah, ya, sebagai konsekuensi daripada bai'ah itu. Ya. Baik itu disandarkan kepada sebuah asal, sebuah dalil tertentu, dan juga dalil-dalil Al-Quran tentang bai'ah. Taib. Termasuk wa mubaya'atu Salamah bin al-Aqwa tashhadu li ida'is sirri fiha. Dan bai'atnya Salamah ibn al-Aqwa, yang bai'at di bawah pohon itu, ya, itu adalah Salamah ibn al-Aqwa. Nabi memintanya, sudahkah engkau berbaiat? Kami sudah berbaiat ya Rasulullah, baiatlah lagi. Ya. Sampai 3 kali Nabi berbicara kepada Salamah ibn al-Aqwa itu tentang mubaya'ah itu, berbaiat. Itu untuk yang imannya sudah kuat, yang dikatakan di situ ba'da tahaqqukil iman. Ya, wa kadza mubaya'atuhu sallallahu alaihi wasallam li ashabi ba'da tahaqqukil iman wa takarrurihi fi qulubihim innama huwa lidzalik. Itu orang yang imannya sudah tahakkuk, sudah takarrur imannya itu di dalam hatinya, maka ada baiat untuk, ya, suhbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajri hukmul irsi wa ta'asi fiha ka ghairiha. Sebagaimana orang mewarisi Nabi, dari apa yang Nabi lakukan mewarisi, maka baiat itu juga mewarisi. Ya, maka baiat sampai sekarang dipelihara oleh para sahabat karena Nabi betul-betul, ya, ada baiat iman kepada para sahabat itu. Fala naqira. Ya, maka tidak dapat diingkari. Kenapa? Lijarhil khilafi wala luzuma liwujudil ishtibah. Nah, karena itu khilaf tidak boleh diingkari, tetapi juga tidak boleh diwajibkan karena ada ishtibah. Coba timbul pergerakan itu kan ada baiat. Ya kan, ada ishtibah di situ. Ya. Oleh karena itu, jika memang dia ada waris baiat, ya, tasalsul, baiat ke sini, dia baiat ke sini dan sampai kepada Rasulullah, maka berarti di samping ada ilmu riwayahnya, dan kedua ada tujuan untuk membangun hal dalam jiwanya, baik itu baiat, musafahah, musyabakah, munawala subhah, dan ilbasul hirqah. Ya, jika tidak, maka itu akan ada syubhah. Ya. Wa wajhuha wa tariquha laisa hadza mahallu. Bagaimana caranya baiat itu dan jalannya di sini bukan tempatnya untuk diterangkan. Naam, hiya li muhibbin aw muntasibin aw muhaqqiqin. Ya, baiat yang untuk hal itu adalah untuk muhib, untuk muntasib, ya, dan untuk muhaqqiq. Orang yang muhib kepada Allah, orang yang mau muntasib itu orang yang akan dukhul kepada Allah.
Kan ketika orang mau baiat kepada syekh itu adalah dukhul ilallah maksudnya. Ya, karena dia menjadi muridullah. Ini muntasib atau muhakkik, orang yang ba'da tahakkukil iman. Ya, ada baiat al-top lebih halus daripada baiat. Ya, pada permulaan seorang murid. Kata beliau di sini tidak dapat dijelaskan. Wa fiha asrarun khafiyah, di dalam itu ada rahasia yang tersembunyi. Ya'lamuha ahluha. Ya, kenapa? Karena kaitannya dengan kaidah di atas itu. Orang apabila berbaiat kepada ahlihi, kepada ahlillah, maka dia termasuk orang yang akan mendapat izin min Allah wa syafa'ah fid dunya wal akhirah. Secara umum, seorang mukmin dapat memberikan syafaat. Man huwal mu'min? Tentunya al-anbiya wal auliya wal ulama, ya, yang mereka mendapat izin. Ya. Artinya bukan ulama tibang-tibang kan gitu. Ya, kaleng-kaleng istilahnya. Yang memang mereka adalah min ahlillahi minas sadiqina wal arifina ya billahi ta'ala. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.